Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah kita, masih dalam ibadah live streaming secara online. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang menonton live streaming ini boleh mengambil sikap yang benar, sikap dan hati yang fokus pada Tuhan, tidak lagi melakukan sesuatu kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau gugungkan namanya, kita mau katakan bahwa Tuhan pasti sanggup menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sama-sama kita sembah Dia. Sama-sama katakan kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Yes Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan Tuhan pasti sanggup. Oh. Yes. Kami tak percaya Engkau tetap sanggup Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau masih sanggup Tuhan. Percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup, tangannya. Yes, ini doa kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Si sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan
sembah Dia. Oh, percaya Dia Allah yang sanggup menolong setiap hidup kita. Glory, Hosanna. Oh, terima kasih Yesus, Kau terbaik, Kau termanis. Mungkin saat ini pikiran dan hati kita kayak gak mampu untuk menjalani setiap kehidupan yang kita jalani saat ini. Belum kelar masalah yang satu, udah datang masalah yang lain. Malah masalah yang datang ini lebih berat dari masalah sebelumnya. Tapi di sini Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena aku masih sanggup. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menonton live streaming ini punya banyak masalah ya, berbeda-beda. Tapi apapun bentuk dari permasalahan itu, problema hidup kita, mari kita sama-sama percaya untuk tetap katakan Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya yang tadi dengan kuat suara, Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan sanggup. Percayalah ya tadi, percayalah ya tak tinggalkanmu. Benar Tuhan, ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau masih sanggup. Kami tetap percaya Tuhan. Bapa, terima kasih buat seminggu ini Tuhan. Kami mengalami banyak kasih-Mu Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus setiap waktu, setiap hari merasakan kasih-Mu Bapa dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersorak, memuji, melompat Tuhan, memuliakan nama-Mu. Makasih Bapa, makasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap bersorak, sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian bersorak-sorai. Yuk, semua bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dan sekali lagi Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 pam. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Kita masih mau bersorak lagi, kita masih mau melompat lagi buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan. Yes, pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamat. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yo, sama sorak-sorak. Oh, 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 Tuhan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh satu hati. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, dan Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Semua tangannya, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya.
firman Tuhan. Inilah puncak dari ibadah kita sebenarnya. Mendengarkan setiap isi hati firman Tuhan untuk menguatkan kita, karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua yang mengajarkan dan menguatkan kita. Terima kasih. Biar segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Tuhan yang selamatkan kami Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian,
Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu secara online karena memang belum diizinkan untuk ibadah offline di gereja, dan saya percaya hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami boleh belajar bagaimana kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar dan diberkati, siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-15, judulnya Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, karena kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya bukan lagi datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ayat yang ke-10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ayat yang ke-11, dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan lagi batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengempirikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini di mana minggu-minggu ini kita diingatkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan seperti situasi sekarang ini, tidak lagi ada acara lomba-lomba gitu ya, tetapi di tempat saya tinggal mulai terlihat lampu yang cukup banyak, itu mengingatkan kita peristiwa peringatan kemerdekaan. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang yang merdeka di dalam Kristus adalah orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang datang melalui Kristus, yaitu pembebasan dari hukuman dan perbudakan dosa. Sebetulnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan, yang sudah dibebaskan dari hukuman dan perbudakan dosa. Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus bukan supaya orang percaya bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan,
tetapi kemerdekaan untuk melakukan apa yang seperti firman Tuhan katakan. Jadi dari ayat yang kita baca bahwa semua perintah Tuhan itu mencakup satu hukum yang sering kali kita baca di dalam firman Tuhan. Seringkali Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pembebasan yang sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus. Ketika orang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Pembebasan dialami ketika orang percaya bersatu dengan Kristus. Kalau boleh pinjam istilah orang Jawa, manunggaling kawula Gusti. Bersatunya kita dengan Tuhan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengendaki setiap anak-anaknya hidup di dalam kemerdekaan. Tetapi kenyataannya masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak merdeka. Hidupnya masih terjajah. Terjajah oleh apa? Oleh dosa. Terjajah oleh kebiasaan buruk. Terjajah oleh tradisi. Terjajah oleh budaya, oleh adat istiadat. Dan oleh banyak hal lagi yang membuat kita nggak bisa merdeka. Menjadi orang Kristen tapi nggak bisa merdeka. Padahal kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tetapi yang membuat kita tidak merdeka karena kita yang nggak mau merdeka. Kita masih senang dijajah oleh perasaan sakit hati kita. Gitu. Dijajah oleh rasa dendam di kita. Jadi saya sering menggambarkan ketika waktu saya kecil, kebetulan orang tua saya pelihara ayam beberapa. Karena itu jatah ayam yang akan kita eksekusi ketika kita merayakan Natal dan Paskah gitu ya. Nah satu kali ada seekor ayam yang kakinya terikat oleh benang layangan. Ya, jadi nah begitu saya tahu ada ayam yang terikat benang layangan kakinya, saya kejar, ayam itu lari semakin menjauh. Tapi semakin dia lari menjauh, semakin kuat benang itu mengikat kakinya. Dan akhirnya yang terjadi, ayam itu nggak bisa gerak. Dan saya bisa dengan gampang menangkapnya. Seringkali kemerdekaan yang kita alami itu kemerdekaan yang semu. Kalau kita di gereja kita merdeka, tapi kembali ke tempat kita masing-masing kita nggak lagi merdeka. Bahkan jujur masih banyak orang yang pergi ke gereja tapi nggak merdeka. Kenapa? Waktu datang ke gereja ketemu jemaat yang pernah menyakiti hatinya, nggak merdeka. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana merdeka di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Sehingga Paulus menuliskan surat ini. Paulus menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia, yang berarti terpisah dari Kristus dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menerima keselamatan karena kasih karunia daripada Tuhan. Kita menerima keselamatan bukan karena kita baik. Karena kalau kita menerima keselamatan karena kita baik, pasti nggak ada yang layak untuk terima keselamatan. Kita menerima keselamatan karena kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang kita terima bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan yang memberikannya buat kita. Perjanjian baru memakai beberapa kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek tentang dosa. Yang pertama, dosa di dalam bahasa Yunani, di dalam kata Yunani adalah harmatia, yang berarti pelanggaran. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, berarti kita melakukan dosa. Pelanggaran apapun. Gitu ya. Harmatia itu berarti perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Yang kedua, kata Yunani yang dipakai untuk melukiskan aspek dosa adalah adikia, yang artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Yang berikutnya, kata Yunani yang dipakai untuk aspek dosa adalah anomia, yang artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Dan yang berikutnya, kata Yunani yang dipakai untuk melukiskan aspek dosa adalah apistia, yang artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Dari definisi-definisi ini dapat disimpulkan bahwa hakikat dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri
yaitu menginginkan hal-hal dan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Tuhan. Waktu kita melakukan pelanggaran, waktu kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu artinya saya dan saudara belum menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan. Kita masih terjajah oleh dosa itu sendiri. Dan kalau saya tanya beberapa jemaat, yang kebetulan jemaat yang dilayani memang banyak anak muda, selalu saya tanya, berbuat dosa itu enak atau enggak enak? Dan yang jawab semuanya bilang enak gitu ya. Itu normal manusiawi. Tetapi kita tahu dosa adalah penolakan untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kita kepada Allah. Selama ini kita beranggapan bahwa dosa adalah melanggar 10 perintah Tuhan yang pernah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, perhatikan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu mengampuni itu baik dan kita tidak melakukan, itu berdosa. Dan kalau kita masih senang melakukan itu, berarti kita menjadi orang Kristen yang belum merdeka. Kita masih menjadi orang Kristen yang terjajah oleh dosa itu sendiri. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan yang sejati? Yang pertama, menjadi anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan yang sejati, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang membuat kita menjadi anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan yang sejati adalah saya dan saudara menjadi anak Tuhan yang mengetahui kebenaran. Bagaimana caranya kita mengetahui kebenaran? Kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu isinya adalah sebuah kebenaran. Dan kita tidak bisa mencari kebenaran dari tempat lain. Hanya oleh firman Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan yang sejati, yang pertama, kita harus mengetahui kebenaran supaya hidup kita dimerdekakan. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan yang sejati? Saya dan saudara harus mau meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama adalah istilah yang menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui, kehidupan yang masih di dalam dosa. Saya masih ingat pujian waktu saya sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan. Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi sebetulnya yang harus muncul dari tingkah laku dan perkataan kita adalah Kristus. Tapi kalau yang muncul sebaliknya, itu menjadi tanda tanya buat kita. Sudahkah Kristus bertakhta di dalam kehidupan kita? Meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam Kristus. Karena sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah manusia yang lama, yang belum diperbaharui. Dan kehidupan kita masih hidup di dalam dosa. Saya pernah ditanya oleh pendengar radio di mana saya mengasuh sebuah program siaran. Waktu itu dia tanya saya, Bu Christine, bisa nggak orang Kristen, masih bisa nggak orang Kristen berbuat dosa? Saya jawab masih. Tapi harusnya orang Kristen tidak lagi suka hidup di dalam dosa. Mari kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita melakukan dosa, pasti ada rasa nggak nyaman dalam hati kita. Itu tandanya Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Tapi kalau kita melakukan dosa nyaman-nyaman saja, nah itu aneh. Mungkin tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Meninggalkan manusia yang lama dan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu berarti kita mengizinkan Kristus berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan yang sejati? Memiliki hidup yang tinggal di dalam firman. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dengan tetap tinggal di dalam firman, itu sama dengan hidup kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, indikatornya adalah firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Apapun yang kita katakan sesuai enggak dengan firman Tuhan? Bahkan masih ada anak Tuhan yang sampai hari ini enggak ngerti kalau berbohong untuk kebaikan itu tetap dosa. Jadi mari kita bertobat sama-sama. Kalau masih berbohong untuk kebaikan itu dosa. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya dipaksa berbohong. Jadi setelah itu mengaku dosa. Karena ada seorang istri yang meminta untuk saya memberi kejutan ulang tahun kepada suaminya. Jadi dia bisa memaksa saya untuk berbohong hari itu. Setelah itu saya minta ampun betul-betul gitu ya. Sebetulnya pengen kasih kejutan aja, tapi ya harus seperti itu gitu ya. Next time kalau mau kasih kejutan gak usah bohong-bohong gitu ya. Memiliki hidup yang tinggal di dalam firman. Firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita mengalami kemerdekaan. Merdeka di dalam Kristus berarti kita menyadari bahwa kita telah mati dari dosa. Tetapi kita hidup lagi bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mati terhadap dosa setiap hari dengan mematikan perbuatan-perbuatan buruk tubuh kita dan menjalankan hidup baru di dalam ketaatan kepada Allah. Setiap hari kita harus belajar bagaimana kita taat melakukan firman Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan. Jadi tidak lagi terikat, tidak lagi terjajah, tapi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena kita telah mati terhadap dosa di hadapan Allah oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Doa saya, semua jemaat Tuhan boleh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak lagi hidup terus-menerus di dalam dosa. Tetapi kalau kita melakukan dosa, mari segera bertobat. Kita punya Allah yang setia dan adil. Dan ketika kita datang meminta ampun, Dia pasti akan mengampuni kita. Hari ini, biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita? Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tiada noda dan celah. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur karena Engkau sudah memerdekakan kami, Tuhan. Kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu Engkau menyelamatkan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Kami sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Ketika kami bersatu dengan Engkau, waktu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah membebaskan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, kalau ada umat-Mu yang saat ini masih terikat, ada umat-Mu yang saat ini tidak mengalami kemerdekaan, Roh Kudus, Engkau yang membebaskan kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan membebaskan kami. Kami mau meninggalkan manusia yang lama kami untuk kami hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian bagi Dia segala puji. Kita mau terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan untuk bersekutu bersama-sama melalui ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.